Baik, jumpa kembali dengan saya Budi Hartono dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan dan membahas sedikit tentang salah satu metode modeling dan simulation serta metode forecasting yang biasa disebut dengan dinamika sistem. Akan ada sedikit penjelasan konseptual di awal dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang salah satu studi kasus yang menarik sekali yang sekarang sedang happening, yaitu dinamika COVID-19 yang sedang berlangsung. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa video ini memiliki tujuan edukasional atau educational purpose. Di sini kita nanti tidak akan terlalu banyak membicarakan hal-hal yang sifatnya politik, misalnya begitu ya. Penekanannya adalah untuk memberikan highlight buat teman-teman teknik industri dan engineering yang lain yang tertarik untuk mendalami salah satu metode kuantitatif untuk forecasting, modeling, simulation, maka video ini bisa menjadi salah satu pengantar. Buat rekan-rekan yang lain yang tidak tertarik secara teknis mendalaminya, dengan melihat video ini harapannya akan memiliki gambaran bagaimana salah satu metode yang berbasis sistem thinking ini akan bisa digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya adalah untuk melakukan prediksi sistem yang kompleks atau masalah yang kompleks, salah satunya yaitu COVID-19. Sebelum dilanjutkan, saya ingin mengucapkan acknowledgement serta terima kasih pada beberapa pihak. Yang pertama adalah kami di Teknik Industri kebetulan memiliki sebuah tim kecil yang sangat suportif, yang disebut sebagai tim forecasters terkait dengan COVID-19. Ada Dr. Nur Aini Masruroh, ada Dr. Hilya, ada Pak Setio, ada Alvina dan Danang. Dua yang terakhir ini adalah mahasiswa S2 kami. Kami membuat sebuah tim kecil untuk bisa mendiskusikan bagaimana kira-kira berbagai metode modeling, simulation, forecasting bisa digunakan untuk membahas, untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan sistem kompleks. Kredit yang lain perlu kami sebutkan bahwa nantinya case study yang akan digunakan itu berbasis pada model sistem dynamics yang sudah dikembangkan oleh Tom Fidaman dari Ventana Systems. Software yang kami gunakan pun adalah versi education yang juga dirilis secara gratis oleh Vensim atau Ventana System. Sebelum mulai mungkin sedikit kami sampaikan bahwa untuk bisa mengikuti, mencerna maupun menghayati, menikmati, ya kira-kira seperti itu, sajian kami yang ada di sini, ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan. Ini kira-kira prerequisite untuk materi hari ini. Akan ideal jika audien memiliki level pemahaman kira-kira medium untuk sistem thinking. Kemudian yang kedua terkait dengan causal thinking, kami berpikir tidak terlalu kebutuhannya tidak terlalu tinggi. Kita akan menggunakan causal model, tetapi tidak akan menggunakan yang advance, jadi low competence atau low skill pun mencukupi. Kemudian di sistem dynamic kita akan menggunakan model berbasis stock and flow diagram, tetapi levelnya juga sama. Jangan terlalu khawatir, kita akan menggunakan low level skill saja, jadi tidak terlalu advance. Kemudian pada bagian coding, pemrograman juga cukup mudah, akan mudah dipahami karena Vensim, software yang akan digunakan itu sudah memiliki built-in codes. Jadi di sini kita tidak perlu secara dari awal atau start from scratch doing the coding seperti kalau misalnya menggunakan MATLAB. Pemahaman tingkat awal terkait dengan modern control theory juga akan membantu, karena sebenarnya di balik model tersebut ada salah satu konsep
advanced mathematics yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dinamikanya. Sebelum kita memulai, ada satu filosofi yang perlu kita pahami pada saat kita membicarakan pemodelan dengan menggunakan pendekatan sistem. Dan filosofi ini mendasari pola pikir atau mindset yang dimiliki oleh modeler, analis, serta mereka yang akan menggunakan hasil dari modeling ini sebagai salah satu acuan pengambilan keputusan. Pak Box ini salah satu ahli statistik yang sangat-sangat terkenal. Teman-teman di teknik industri mengenal beliau karena bersama beberapa yang lain membuat sebuah buku yang sangat fenomenal. Beliau menyatakan suatu terkait dengan pemodelan bahwa semua model itu salah, tetapi beberapa di antaranya akan berguna. Nah, ini adalah filosofi yang sangat dalam, meskipun terlihat sederhana. Dengan cara ini pula lah harapannya kita nanti akan melihat, memahami, dan menggunakan hasil-hasil pemodelan. Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Profesor Box? Yang dimaksudkan adalah bahwa yang perlu diingat, modeler adalah manusia, sehingga segala sesuatu yang akan diprediksi berbasis model tersebut adalah dari sudut pandang manusia. Manusia bukan Tuhan, tidak memiliki pengetahuan yang sempurna. Karenanya apapun yang akan dilakukan dengan model tersebut tidak akan memiliki 100% accuracy. Akan ada error di sana. Akan ada hal-hal yang meleset, tidak akan sama persis antara yang akan diprediksi dengan kondisi realnya. All models are wrong. Tetapi beliau juga melanjutkan, beberapa model itu akan tetap berguna meskipun tidak 100% akurat. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk melihat insights. Gunanya adalah untuk melihat bagaimana prediksi dari sisi pattern atau perilaku. Jadi meskipun mungkin nanti angka absolutnya tidak akan sama persis dengan real, tetapi banyak insight, banyak hal-hal yang akan bisa dipelajari dari hasil pemodelan tersebut. Dan itulah tujuan dari pemodelan kalau kita melihat dari sisi modeling simulation system thinking. Jika kita melihat ada satu mazhab lain, jika kita bicara tentang pemodelan yang biasa disebut mazhab normatif, artinya bahwa pemodelan simulasi maupun operation research secara umum itu tujuannya adalah untuk mendapatkan definitive answer. Keputusan-keputusan apa yang harus diambil. Itu adalah mazhab yang pertama. Modeling berbasis sistem dynamics menggunakan mazhab yang kedua, bahwa hasil dari pemodelan dan simulasi tersebut tidaklah normatif atau preskriptif. Sifatnya lebih ke deskriptif, mendeskripsikan perilaku-perilaku. Sehingga hasil dari simulasinya dengan menggunakan berbagai what if scenarios nantinya akan lebih tepat digunakan untuk mendevelop insights, untuk memahami beberapa hal yang paling penting, melihat bagaimana kombinasi satu parameter dengan parameter yang lain akan bisa mempengaruhi hasil akhir dan seterusnya. Jadi karena di sini mazhab kedua ini menyatakan bahwa model sifatnya deskriptif, maka tidak dituntut untuk 100% correct atau 100% accurate. Wrong is okay, tapi beberapa akan useful di dalamnya. Berikut adalah dua buku rekomendasi dari saya yang menurut saya sangat perlu dibaca jika para audien ingin mendalami lebih lanjut, teman-teman Industrial Engineering atau MBA, student saya, ingin mendalami lebih lanjut terkait dengan System Thinking dan System Dynamics. Ini dua buku yang menarik sekali. Yang pertama adalah The Fifth Discipline dari Senge. Ini salah satu buku klasik yang luar biasa karena memberikan pemahaman tentang Systems Thinking dengan sangat baik. Buku yang kedua, Business Dynamic, yang ada di sini, ini lebih technical.
bukunya mungkin 3 kali lebih tebal daripada Fifth Discipline, 4-5 kali mungkin juga. Di sini kita akan bisa melihat berbagai contoh skenario atau cases yang bisa dianalisis menggunakan sistem dynamic. Salah satunya ada contoh terkait dengan supply chain management, contoh yang lain misalnya terkait dengan project management, yang lainnya terkait dengan inventory management, ada yang terkait dengan transportation management, dan salah satu yang nanti akan kita bahas dengan bersama saya hari ini adalah tentang healthcare system, termasuk juga di dalamnya adalah dinamika virus. Oke, di sini saya punya sebuah pertanyaan yang lumayan sederhana. Pemodelan. Model di teknik industri maupun secara umum di teknik biasanya akan diartikan sebagai penyederhanaan dari dunia real. Jadi setiap model pasti mengandung simplifikasi, pasti akan ada asumsi di dalamnya. Akhirnya kalau kita bicara model, akan ada pertanyaan ciri-ciri model yang terbaik itu seperti apa. Pertanyaan ini adalah pertanyaan typical yang biasanya saya tanyakan ke mahasiswa di awal perkuliahan terkait forecasting atau modeling, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira model yang terbaik itu yang seperti apa? Apakah model yang kalau di teknik industri, sistem dynamic itu dianggap sebagai model yang kelas berat, heavy duty? Apakah seperti itulah yang terbaik? Atau discrete event simulation, salah satu kelas berat yang lain, harga softwarenya juga mahal, kalau belajar perlu 1 semester khusus, apakah itu yang terbaik? Sebelum menjawab itu saya akan punya ilustrasi kira-kira seperti ini. Kalau di luar sana kita punya mobil yang benar-benar real bekerja, maka di slide ini saya menunjukkan 5 model yang berbeda. 5 model mobil yang berbeda. Yang pertama adalah clay model, yang kedua adalah berbasis finite element, yang ketiga sketch, kemudian yang keempat hanya free body diagram. Teman-teman yang belajar fisika tentu belajar ini. Kemudian yang kelima adalah model yang sangat simple, hanya membicarakan sigma F sama dengan M per A, hukum Newton. Kalau ditanya sekali lagi, kira-kira model mana yang terbaik? Sebagian dari mahasiswa saya biasanya kemudian cenderung awalnya menjawab model yang terbaik tentunya yang paling canggih, Pak. Dalam hal ini mungkin yang B, karena engineer senang dengan finite element, bikinnya pun 6 bulan belum tentu selesai, perlu komputer khusus untuk menghasilkan solusinya dan seterusnya. Dikatakan seperti itu. Tapi kemudian biasanya setelah berdiskusi cukup lama, rekan-rekan akan menemukan bahwa yang B ini pun belum tentu yang terbaik. Karena misalnya kalau tujuannya hanya untuk menunjukkan kira-kira fitur eksterior secara sederhana dari desain mobil barunya itu seperti apa, model yang B menjadi terlalu rumit, terlalu complicated, bikinnya terlalu lama. Dalam kasus tersebut, model C lah yang paling tepat. Hanya ingin menunjukkan fitur utama eksteriornya, kira-kira desainnya seperti apa. Di kasus yang lain, jika ingin melihat performance aerodynamics-nya, model C tidak mencukupi. Model A lah yang paling cocok untuk itu. Dan seterusnya. Kalau kita hanya ingin melihat berapa akselerasi dari sebuah mobil secara sederhana, mungkin rumus yang E inilah yang paling tepat. Sehingga pada akhirnya rekan-rekan mahasiswa di kelas biasanya sepakat di ujung kuliah bahwa tidak ada satu model terbaik untuk semua kesempatan. Yang ada adalah model terbaik tergantung pada tujuan dari pemodelannya. Jika pemodelannya ditujukan untuk C, maka C lah yang akan
terbaik. Jika kita ingin aerodynamics, ya A. Jika ingin detail tentang stress analysis, dinamika dari struktur dan sebagainya, tentunya B yang paling mencukupi, dan seterusnya. Jadi model terbaik adalah model yang sesuai dengan tujuannya. Hal yang sama akan kita gunakan nanti pada saat membicarakan tentang modeling COVID-19. Tidak akan ada suatu model yang bisa mengklaim dia terbaik untuk semua tujuan pemodelan COVID tersebut. Nah, karenanya nanti kita akan membicarakan lebih lanjut.